Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 554. Di helikopter yang sama di kursi duduk Yu Zhengyang dan Zhuo Feiyu. Yu Zhengyang yang penasaran setelah mendengar pemberitahuan dari markas pusat mencoba melihat apa yang terjadi melalui jendela. Sekarang akan jauh lebih mudah untuk kita bergerak. Jika kita beruntung, kita sudah meledakkan mereka semua. Ucap Yu Zhengyang yang juga melihat pemboman yang terjadi melalui jendela helikopter. Sebaiknya jangan terlalu berharap pada hal semacam ini. Kalau orang-orang itu mudah dibunuh, kita tidak perlu mempersiapkan diri selama itu sebelum datang ke sini. Ucap Zhuo Feiyu, menanggapi perkataan Yu Zhengyang sebelumnya. Aku tahu, kau tidak perlu mengingatkanku. Ucap Yu Zhengyang yang merasa kehilangan kesenangannya karena perkataan Zhuo Feiyu. Kembali ke sisi Zhang Yi, Peng Li yang melihat ledakan yang terjadi memberikan pendapatnya. Tentang hal itu. Dengan skala ledakan sebesar ini, kecuali musuh bisa menemukan tempat berlindung di bawah tanah, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup bukan? Kata Peng Li berkomentar sekaligus bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi yang memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah memperhatikan ledakan-ledakan itu, lantas bertanya pada Peng Li terkait hal itu. Apa kau tahu apa itu napalm? Tanya Zhang Yi dengan mata yang masih melihat keluar jendela. Peng Li yang tidak tahu apa yang Zhang Yi bicarakan, kemudian balik bertanya tentang hal itu. Apa itu? Kata Peng Li balik bertanya. Zhang Yi pun menjelaskan pada Peng Li apa itu napalm. Bom pembakar yang tidak mempunyai daya hancur. Tidak mungkin bagi markas besar untuk mengebom seluruh area dalam radius 5 km dengan bom sungguhan dalam keadaan sekarang, jadi sebagian besar bom yang mereka gunakan adalah bom napalm. Ucap Zhang Yi, menunjuk ke ledakan-ledakan itu. Aku tidak percaya orang-orang itu akan membiarkan dirinya mati terbakar begitu saja terutama dalam cuaca seperti ini. Ucap Zhang Yi menjelaskan dan mengatakan kemungkinan selamat kelompok Eclipse Moon. Dia benar, tapi ini akan memudahkan kita untuk menemukan musuh nanti. Kita juga tidak akan disergap oleh musuh terlebih dahulu dan terjebak dalam pertempuran kelompok. Timpal Xiaolian membenarkan perkataan Zhang Yi dan juga memberitahukan manfaat dari pengeboman itu. Singkat cerita, Zhang Yi dan yang lainnya pun mendarat 10 km dari alun-alun kota Jiangning. Sesaat setelah mendarat, mereka menerbangkan drone yang mampu memblokir jaringan komunikasi di kota Jiangning. Di tempat lain, yaitu di pusat komando kota Blizzard, seorang prajurit sedang melaporkan apa yang terjadi di kota Jiangning. Panglima, kami sudah memblokade komunikasi di area lapangan Jiangning. Mereka tidak akan bisa menggunakan peralatan komunikasi untuk saling menghubungi, apalagi mencari bantuan dari dunia luar. Kata prajurit itu melapor. Bagus sekali, kita buat mereka seperti lalat tanpa kepala dulu, baru kita hancurkan satu persatu. Jawab Zhu Zheng yang merasa senang dengan progres dari misi dan senang membayangkan kekalahan kelompok Eclipse Moon. Setelah beberapa saat di pusat komando, Zhu Zheng menghubungi Zhang Yi, Wu Shifang dan Zhuo Feiyu melalui panggilan video untuk memberikan perintah. Tim Zhang Yi, kalian pergi area alun-alun dari tenggara. Tim Wu Shifang, kalian pergi area alun-alun dari barat. Tim Zhuo Feiyu, pergi ke area alun-alun dari utara. Ingat, misi kalian adalah menarik kekuar dan menahan kelompok Eclipse Moon. Jika terjadi pertarungan, kalian harus memprioritaskan keselamatan kalian dan jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kaya Zhu Zheng memberikan perintah. Dimengerti, jawab Zhang Yi, Wu Shifang dan Zhuo Feiyu secara bersamaan. Kemudian panggil video pun diakhiri. Zhang Yi kemudian turun dari helikopter dan mengajak semua anggota timnya untuk bergerak.
Ayo berangkat. Ucap Zhang Yi dengan cepat mengeluarkan pistol dari subruangnya. Zhang Yi dan Hua Hua berjalan ke depannya diikuti oleh Lin Yu di belakangnya. Sementara itu Xiao Lian hanya terdiam melihat mereka dari belakang. Xiao Lian. Teriak Pang Li memanggil Xiao Lian yang terdiam. Xiao Lian. Teriak Peng Li memanggil Xiao Lian yang terdiam. Xiao Lian yang akhirnya sadar meminta maaf, kemudian mereka pun berlari mengejar Zhang Yi, Hua Hua dan Liang Yu. Beberapa saat kemudian, helikopter lainnya juga mendarat di tempat yang sama. Dari dalam helikopter, Deng Shentong yang melihat Zhang Yi dan timnya sudah bergerak, memberikan pendapatnya. Ada kemungkinan mereka tidak akan kembali setelah mereka pergi. Tapi, jika mereka bisa bertahan hingga kita memberikan dukungan, itu membuktikan kalau mereka memang punya bakat-bakat yang menjanjikan dan mereka bisa diserap ke dalam pasukan Yanyun. Mereka yang sangat menonjol juga bisa bergabung dalam tim investigasi. Aku ingin lihat bagaimana kau akan tampil kali ini. Ucap Deng Shentong, penasaran tentang apa yang akan Zhang Yi lakukan kali dalam misi ini. Singkat cerita, Zhang Yi dan timnya yang sudah masuk ke dalam kota Jiangning namun tidak melihat siapapun. Semoga aku tidak bertemu dengan anggota utama mereka. Jika aku tidak beruntung, aku harus mundur agak jauh. Ucap Zhang Yi sambil berjalan masuk ke dalam reruntuhan yang dipenuhi api karena pengboman. Sesaat kemudian Zhang Yi yang merasa area pencariannya terlalu luas, mencoba meminta bantuan pada Hua Hua. Hua Hua, apa kau bisa mencium bau orang yang hidup? Tanya Zhang Yi pada Hua Hua yang bergantung di bahunya. Hua Hua kemudian mengendus-endus namun tidak merasakan adanya keberadaan orang. Setelah beberapa waktu, Hua Hua mengeong sambil menggelengkan kepalanya, memberitahu kalau dia tidak menemukan apa-apun. Apa karena kebakaran? Tanya Zhang Yi lagi, memastikan. Xiao Lian yang melihat itu kemudian menanyakan rencana Zhang Yi selanjutnya karena mereka tidak menemukan kelompok Eclipse Moon. Kapten, selanjutnya bagaimana? Tanya Xiao Honglian memasang wajah serius. Tunggu mereka datang. Jawab Zhang Yi dengan wajah bodoh. Xiao Lian dan Peng Li sangat terkejut mendengar apa yang Zhang Yi katakan, karena tidak menduga kalau Zhang Yi akan mengatakan hal seperti itu. Kemudian chapter 554 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, bahagia itu simpel, tidur tenang tanpa memikirkan apapun. Ngomong-ngomong, berapa harga LPG melon di tempat kalian, guys? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.